Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal sholihin ya minas sholihat wa ja'alna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin wa sahibil mu'jizat. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma pada semua mahasiswa, alhamdulillah rabbil alamin ya, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa tetap melakukan kewajiban kita, tetap bisa beribadah dengan cara menuntut ilmu ya. Karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban ya yang harus kita laksanakan mulai dari buayan minal mahdi ilal lahdi ya, sampai kita nanti seda atau rojun ila rafiqil a'la. Baik. Materi pada pertemuan kita kali ini ya, pendidikan agama 1 ya, yaitu adalah tentang etika, moral dan juga akhlak. Ini menarik sekali, kenapa? Karena memang Kanjeng Nabi Muhammad diutus kan ya. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak ya. Jadi sesungguhnya Kanjeng Nabi itu diutus ke dunia ya. Itu untuk menyempurnakan, artinya apa menyempurnakan ini ya, akhlaknya itu menyempurnakan akhlak semua manusia ya. Karena akhlak itu penting. Tapi sebelum itu, karena urutannya etika, moral, dan akhlak, saya akan bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama terkait dengan etika. Apa sih sebetulnya etika itu? Ya, kalau kita mau mengupas satu persatu ya, etika itu berasal dari kata Yunani ethos. Apa ethos itu? Ethos itu watak atau karakter ya, watak manusia. Ya, jadi berasal dari Yunani, ya, watak atau karakter seorang manusia ya. Kenapa kok manusia, Pak? Ya karena kalau binatang ya jelas tidak ada etikanya kan begitu. Baik, selanjutnya adalah moral ya. Moral itu ya secara istilahi itu secara istilah nanti aja. Mana ya? Ini kita bahasa lugawi dulu ya, nanti istilahnya berasal dari kata Latin yaitu apa? Mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat dan kebiasaan. Dan yang terakhir adalah akhlak ya. Akhlak itu dari bahasa Arab ya tentunya ya. Baik, akhlak itu secara lughah ya, secara lughawi ya, berasal dari kata Arab isim masdar ya, atau bentuk infinitif ya. Akhlaqo yukhliqu ikhlakan ya. Jadi akhlak itu bermakna apa ya? Bermakna ya, bentar. Nanti kok enggak ada. Sifat yang tertanam dalam jiwa ya. Itu. Nah, sekarang akan saya definisikan satu persatu. Ya. Jadi tadi kan sudah secara lughah, sekarang secara istilahi atau secara pengertian ya. Jadi begini. Etika itu merupakan ajaran ya yang membahas kebaikan dan juga keburukan. Jadi intinya etika itu juga membahas terkait dengan bagaimana perspektif kebaikan dan juga keburukan. Tapi ya berdasarkan hukum akal, makanya saya bilang etika itu kaitannya dengan akal. Terus kemudian moral itu juga merupakan ajaran yang bahas terkait juga kebaikan dan keburukan. Sama ya berarti. Tapi ukurannya adalah berdasarkan tradisi yang berlaku dan berkembang dalam suatu masyarakat. Ya.
Baik, kemudian yang selanjutnya adalah akhlak ya. Akhlak ini merupakan ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran agama. Berarti intinya apa? Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi ya, antara persamaan dan juga persamaan dan perbedaan ya, bukan pertidaksamaan, yang perbedaan. Baik, persamaannya apa sih Pak ya? Persamaannya ya ketiga terminologi tadi itu membahas tentang kebaikan dan juga keburukan atau kejelekan ya. Berarti moral itu juga terkait dengan kebaikan dan keburukan, etika juga terkait kebaikan dan keburukan, dan akhlak pun juga seperti itu, terkait dengan kebaikan dan keburukan. Cuma yang perlu digarisbawahi ini adalah pertidaksamaannya atau perbedaannya. Ya, perbedaannya di mana Pak? Perbedaannya adalah pada tolok ukur. Ya, tolok ukur ketiga hal tadi itu adalah kalau etika itu mengatakan baik buruk itu didasarkan pada parameter atau tolok ukur tadi ya. Parameternya adalah akal. Ya, kalau apa namanya moral, moral itu mengukur tidak baik dan tidaknya adalah pada tradisi, adat atau budaya di situ yang berkembang di situ. Ya. Terus kemudian akhlak itu mengukur baik buruk didasarkan pada tentu syariat ya, dan pada agama. Ya. Baik, langsung saya kasih contoh ya supaya paham ya. Contoh begini, ada seorang laki-laki dan wanita yang bukan muhrim ya, itu berdua-duaan malam hari umpamanya. Akal akan mengatakan, oh itu tidak bagus, ya kan? Akal kita tentu akan berpendapat bahwa kira-kira orang itu punya etika enggak ya? Wong malam-malam kok berduaan gitulah. Di kontrakan umpamanya atau mungkin di manalah gitulah. Akal akan mengatakan seperti itu, enggak bagus, enggak punya etika orang itu. Kan yo bisa toh. Silaturahim umpamanya kalau mungkin husnudon atau bertamu kan bisa pagi atau siang lah, kenapa harus malam-malam kan begitu. Itu akal yang mengukurnya baik dan buruknya. Oh ternyata dia enggak beretika lah mungkin seperti itu. Kalau akal mengatakan begitu. Terus kemudian adat istiadat pun juga akan seperti itu ya. Baik dan buruknya ya ketika kita ngomong moral itu tentu tetap didasarkan pada adat istiadat. Mohon maaf ya. Kalau mungkin di budaya barat itu hal yang lumrah ketika ada seorang laki-laki dan perempuan terus kemudian malam hari ya itu mungkin kalau di barat ya itu hal yang lumrah, hal yang biasa ya. Tapi lagi-lagi kalau kita ngomong adat istiadat ketimuran tentu hal itu menjadikan perspektif tindakan itu menjadi tidak baik. Ya enggak? Bengi kok enggak duwe moral kan begitu. Moralnya enggak ada. Kenapa? Kan yo itu tadi bahwasanya yo di sini itu adat ketimuran kan begitu. Kalau laki-laki perempuan malam-malam ya jelas ya itu nggak punya moral aja gitu kan bisa saja ya, itu apa namanya adat yang mengatakan bahwa itu baik itu tidak gitu loh ya. Parameternya adalah laki-laki. Kalau mungkin di barat mungkin itu hal yang lumrah, hal yang biasa, tapi kalau di adat timuran itu tentu tidak baik gitu ya, dipahami ya. Kemudian yang terakhir akhlak ini yang perlu saya jelaskan agak panjang karena memang penting ya. Baik, Kanjeng Nabi diutus itu adalah 5 karimal akhlak, bahwa tentu tujuan utamanya pokok dan juga esensi ya, esensi dia pokok ya, artinya tujuan akhirnya adalah bagaimana akhlaknya manusia ini bisa ditata dengan baik, bisa terlaksanakan dengan baik. Karena begini, akhlak ini luas sekali cakupannya. Akhlak itu contoh ya, akhlak kita kepada orang tua, ya, akhlak kita kepada kalau mungkin sudah punya anak atau sudah punya keluarga ya,
akhlak kita kepada suami, akhlak kita kepada istri, ya itu banyak sekali. Sekarang kita mulai coba ya. Kenapa kok Kanjeng Nabi itu diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak? Ya, karena puncak dari syariat, ya, saya ulang lagi ya, puncak dari ilmu syariat itu adalah akhlak. Jadi nggak mungkin ada orang alim penggaknya pedida ya, terus apa jenenge, sumpah serapah kanan kiri, itu tidak mungkin ya, itu bukan alim, itu berarti ngajinya belum selesai ya. Baik, jadi kalau orang alim tentunya dia tidak akan seperti itu ya. Karena memang itu di puncak syariat itu adalah bagaimana akhlaknya tercermin dalam akhlak seorang kiai umpamanya. Nggak mungkin dia pedidi gitu, wah aku belum kiai, yang tidak mungkin seperti itu ya. Seorang ulama, seorang habaib mungkin ya, itu tidak mungkin ketika memang sudah benar-benar berilmu dan dia mengalami puncak keilmuan, itu tidak mungkin dia pedidi gitu. Ibarat padi itu kan semakin berisi semakin merunduk, seperti itu ya. Ulama ya juga seperti itu. Saya yakin ulama yang benar-benar sudah melampaui syariat, artinya melampaui syariat itu kan ada syariat, kemudian ada thariqah, ada ma'rifat, ada hakikat, dan begitu. Nah, tentu hal itu ketika sudah dilalui tidak mungkin orang akhlaknya semakin buruk, mesti akhlaknya akan semakin bagus gitu ya. Terus kenapa kok Kanjeng Nabi itu diutus ke dunia ya, kemudian waktu itu Nabi itu kita tahu semuanya ya, bahwa Nabi itu bangsanya bangsa Arab ya, ya Quraisy ya, maksudnya Bani Quraisy ya. Itu kenapa kok diutus bukan untuk mengajarkan syariat ya, ya karena itu tadi bahwasanya puncak syariat itu adalah bagaimana akhlaknya baik ya, karim ya. Karim itu sempurna, akhlaknya itu menjadi akhlak yang baik. Akhlak kita kepada pribadi kita, akhlak kita kepada orang sekeliling kita, akhlak kita kepada Nabi, akhlak kita kepada Allah, itulah ya. Apalagi ini bertepatan dengan Maulid Nabi ya, bulan kelahiran Kanjeng Nabi, ini merupakan suatu hal yang luar biasa ya. Jadi Anda bisa tahu tentunya bahwasanya Kanjeng Nabi itu ketika Sayyidah Aisyah Aisyah ya, tanya bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi, kana hulukuhul Quran ya kan, berarti Kanjeng Nabi itu cerminan dari Quran. Ya lek pengen roh akhlak Kanjeng Nabi ya Quran iku lah padha ngeplek Mas, ora ancerempet, ndak ada yang bleset blas ya. Jadi seperti itu. Artinya apa, bahasanya begini loh ya, dulu itu bangsa Arab itu sebetulnya bangsa yang sudah sangat mutakhir, artinya peradabannya sudah sangat bagus sekali gitu. Jadi mereka sudah bisa bangun Ka'bah, bisa buat patung gitu ya. Dulu kan sebelum Kanjeng Nabi lahir itu kan Ka'bah itu penuh patung Lata, Uzza, Manat itu kan gitu ya. Jadi sebetulnya secara peradaban sudah sangat maju ya. Pada zaman Kanjeng Nabi itu ya, waktu itu sudah sangat maju peradaban bangsa Arab itu. Ya. Tapi jahiliyahnya gimana? Jahiliyahnya jadi seperti tadi, bahwasanya akhlaknya tidak bagus. Kenapa? Kalau bangsa Arab zaman dahulu ya tentu kalau dua anak wedok pateni. Lagi apa anak wedokan begitu? Pateni dulu. Nah, itu bangsa Arab zaman jahiliyah. Jahil di sini bukan berarti dia bodoh, tidak ya. Tapi sebetulnya bangsa Arab itu bangsa yang sangat cerdas sekali dan sudah memiliki peradaban yang cukup bagus ya. Peradabannya juga sudah bagus ya. Bentar ya. Bangsa Arab zaman dulu itu luar biasa ya, bertani ya, bertani kurma tentunya ya. Kalau enggak seperti bertani di sini, kalau bertani sini bertani padi, terus kemudian berternak, itu luar biasa. Bayangkan dulu sebelum kelahiran Kanjeng Nabi itu ya, kakeknya Kanjeng Nabi kan pimpinan Bani Quraisy ya. Ya, tentu dari kalangan yang terhormat pada waktu itu ya. Itu begini ya, ketika Raja Abroha ya, yang memimpin penggempuran Ka'bah ya, Ka'bah mau dihancurkan ya. Itu Abdul Muthalib itu ya
punya berapa 40 ekor unta kalau nggak salah atau berapa. Untanya banyak sekali. Pas waktu mau penghancuran itu untanya disita sama siapa namanya? Raja Broha. Ini Rojo. Kemudian pas waktu apa namanya? Masyarakat ya Mekah pada waktu itu tanya, "Sopo pimpinanmu? Siapa yang kamu tuakan di sini?" gitu. Kemudian para masyarakat waktu itu menunjuk yaitu ya Abdul Muthalib, ya siapa? Itu kakeknya Kanjeng Nabi. Kemudian datang waktu itu kan kakeknya Kanjeng Nabi. Datang kemudian menemui Raja Abroha. Oh, sangke keramatnya, sangke keramat masuk keramat. Sangke berkarisma lah ya. Sangke berkarismanya, bukan ilah karisma tapi ini. Sangke berkarismanya itu ketika datang itu sampai sungkan. Ya, Raja Abroha itu sungkan. Kalau mau saya dudukkan di samping saya, saya raja kan, ya muruahnya saya kepada anak buah saya kan begitu, atau prajurit saya. Kalau saya duduk bareng di bawah itu juga tidak bagus karena mungkin itu tadi Jogo, Raja Abroha itu Jogo. Tapi orang ini kok sangat luar biasa sekali, itu maksudnya berwibawa ya, karismanya kok luar biasa, sampai sungkan Raja Abroha. Akhirnya gimana? Akhirnya Raja Abroha turun ya. Raja Abroha turun dari tahtanya, maksudnya turun dari tahtanya, turun dari kursi yang besar itu ya, kursi raja biasa seperti itu. Kemudian berdiri ya, sama-sama berdiri. Kemudian berdiri berbicara dengan Syekh Abdul Muthalib ya, kakeknya Kanjeng Nabi. Kemudian enteng saja ya, ini juga terkait dengan akhlak ya, bagaimana seorang raja itu ketika memang Abdul Muthalib itu kan juga orang yang sangat taat dan patuh ya. Artinya taat dan patuh itu terhadap agama ketauhidan ya, ketauhidan pada waktu itu. Saya tadi mau apa? Jadi sehingga ketika beliau datang itu sangat berwibawa, sungkan, bahwa Raja Abroha sungkan. Terus kemudian ditanya sama Raja Abroha, saya ini mau menghancurkan Ka'bah. Gitu. Karena mangkel ya, tempatnya ibadah kok dikencingi, itu mangkel Raja Abroha. Kemudian dia mau menghancurkan Ka'bah. Ya. Terus setelah itu enteng saja, Abdul Muthalib enteng saja, kakeknya Kanjeng Nabi enteng saja jawabnya begini ya, kalau mau hancurkan ya silahkan, hancurkan saja, tidak apa-apa. Karena saya yakin Ka'bah itu ada yang punya, ada yang jaga. Jadi saya tidak khawatir, kalau mau hancurkan saja, tidak apa-apa, silahkan, relax. Kaget. Urusan saya dengan kamu itu adalah unta saya ya, unta saya yang kamu sita itu kembalikan dulu, baru kamu boleh hancurkan Ka'bah gitu. Kaget ini Mas Jafar, loh sampai itu saya hormati, saya kok begitu. Enggak, ini bukan masalah itu ya, karena memang itu adalah Baitullah, sudah yakin bahwa itu Baitullah, dan Baitullah itu ada yang jaga, ada pemiliknya gitu. Nah, urusan saya dengan kamu ya urusan unta, kamu nyita unta saya kembalikan, gak pengen dapat masalah begitu. Hanya betul dikembalikan sama Raja Abroha, kakeknya Kanjeng Nabi. Jadi unta kakeknya Kanjeng Nabi dikembalikan, terus kemudian Raja Abroha menghancurkan, ya silahkan ya, karena Baitullah itu ada yang punya kan begitu. Jadi ketauhidan luar biasa ya. Ini bukti juga ya bahwasanya memang min dzurriyyatir rahman, mbah-mbahnya Kanjeng Nabi itu sudah bertauhid ya, karena memang keturunan Nabi Ibrahim ya. Jadi ketauhidan yang dibawa Nabi Ibrahim itu tetap dipegang teguh oleh kakeknya Kanjeng Nabi, makanya itu terpilih ya. Terus kemudian begini, kakeknya Kanjeng Nabi itu pas waktu mau penghancuran Ka'bah itu melihat beberapa pengikutnya diajak naik ke gunung ya, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh pemilik Ka'bah.
betul ternyata dilihat dari atas gunung luar biasa ya. Tentu dengan tahu semuanya bahwasanya ketika mau menghancurkan Ka'bah itu ya burung sampai menghancurkan, harus dihancurkan dulu pasukan Raja Abroha dengan burung ababil yang membawa batu dari neraka. Katanya batu dilempar bolong langsung gajahnya mati. Terus kemudian yang sangat luar biasa sekali ketika maulidnya Kanjeng Nabi tentu ya dengan tahu ya apinya Majusi itu mati. Biasanya apinya Majusi itu tidak pernah mati. Kan kaget sampai juga patung-patung apa berhalanya ya kafir Quraisy waktu itu sampai gelundung kabeh gara-gara kelahiran Kanjeng Nabi. Nah, itu juga luar biasa. Nah, kemudian tentu bahwasanya Kanjeng Nabi ini menjadi uswah hasanah, contoh. Nah, contoh apa yang contoh? Semuanya yang contoh. Baik itu perilakunya, baik itu tindak tanduknya, cara beliau berbicara, cara beliau makan itu menjadi uswah semuanya ya. Kenapa? Karena memang Kanjeng Nabi ini tentu mempunyai sifat basariyah. Kanjeng Nabi ini kan diutus versi manusia. Ya, kenapa kok versi manusia? Ya lagi-lagi bahwasanya kita ini manusia, maka seharusnya contohnya yang bisa kita anut ya harus versi manusia. Kalau versi malaikat ya kita kesulitan kan begitu. Ya kita kan kesulitan sekali. Malaikat tidak punya nafsu, ya kan, tidak punya nafsu. Kita akan kesulitan. Orang mangan rapopo oleh malaikat. Nah kalau manusia kan bisa. Nah jadi yang menjadi uswah tentu juga manusia ya, tapi lagi-lagi bahwasanya Kanjeng Nabi itu bukan manusia biasa tentunya. Kalau ibarat sama-sama batu itu kita batu kali mungkin seperti itu atau kerikil sebenarnya. Tapi kalau Kanjeng Nabi itu batu inten, apa mutiara atau apalah batu ya intan lah begitu. Jadi walaupun toh kita sama-sama manusia ya, tapi apa namanya anunya berbeda ya, cara derajatnya dan juga kualitasnya sangat berbeda. Nabi itu Kanjeng ke sini ke dunia ini ya supaya menjadi tadi uswah ya, tentunya uswah contoh yang bagus. Nah, kemudian kita mengacu pada akhlaknya Kanjeng Nabi ya, karena ini pendidikan agama Islam ya. Jadi kita mengacu pada akhlaknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu tentu kita tahu ya, yaitu alamin yang punya sifat jujur ya, pada awal-awal itu sudah sangat jujur sekali. Kenapa jujur ya, beliau itu senang berdagang ya. Ketika berdagang ya beliau ya santai saja gitu loh. Berdagang sukses ya, membawa dagangan juragannya yang namanya Siti Khadijah sebelum Siti Khadijah digarwa oleh Kanjeng Nabi gitu loh. Jadi begini, ya Kanjeng Nabi itu ya simpel saja, ini contoh akhlak dalam berdagang ya Kanjeng Nabi. Akhlak dalam berdagang Kanjeng Nabi itu ya apa namanya, Masya Allah. Ketika jualan itu ya rileks saja. Ini tadi modalnya umpamanya kalau sekarang di Indonesia lah, kita contoh Indonesia. Kalau bangsa Arab kan dirham ya dulu. Ya, kalau contoh di Indonesia ya ini berapa, ini mungkin 50.000, saya modalnya 50.000, lah panjenengan mau ngasih untung saya berapa, ya rileks saja. Tapi 50.000 bener ya, bukan seperti mohon maaf ya, kalau kita di pasar mungkin ya ini sudah ada yang nawar tadi 500.000 umpamanya, saya jual ke sampean ini 400.000. Nah itu kan juga bohong biasanya itu. Ini sudah ada yang nawar, nah, itu juga tidak bagus. Itu juga cerminan dari akhlak, dan akhlak itu adalah cerminan dari kemampuan atau keilmuan yang ada di dalam diri kita. Ya. Tentu kalau kamu tidak punya ilmu, tidak bisa kamu punya akhlak yang bagus. Contoh kamu hidup di hutan, umpamanya makmu ketek umpamanya ya, contoh-contoh ya. Kayak Tarsan lah gitu lah, Tarsan itu kan di rumah ketek ya, di rumah kera. Ya itu tentu akhlaknya juga tidak baik ya, tidak bagus kan begitu. Umpama itu. Ya, jadi
ketika kita punya ilmu tentu akhlak kita juga akan semakin bagus. Nah, Kanjeng Nabi itu juga seperti itu, sudah zaman kecil ketika beliau menggembala itu juga sudah disucikan sama Gusti Allah melalui perintah perintah malaikat Jibril ya untuk mensucikan zahirnya Kanjeng Nabi ya, gitu loh ya. Jadi sing biasanya ada tempat yang dibuat untuk menggoda setan itu dibuang ya, diisi ilmu hikmah. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah cerdas. Bahkan Kanjeng Nabi ini mohon maaf ya supaya kamu tahu ya, Kanjeng Nabi itu ya pada waktu kecil ya itu memang seperti memang layaknya anak-anak biasa, tapi yang luar biasa tentu tetap ada yang luar biasa ya. Kanjeng Nabi itu ketika diasuh oleh mbahnya ya, kakeknya Kanjeng Nabi itu keluar kamar itu mesti sudah dalam posisi kelambian, terus dalam posisi yang sudah bagus gitu, ganteng ya, mungkin koyo dosennya iki wis ganteng lah gitu. Ya, jadi keluar kamar itu sudah posisi sedang, bahkan pamannya ya kemudian juga diasuh oleh pamannya bapaknya Sayyidina Ali itu siapa, abahnya Ali bin Abi Thalib ya. Abu Thalib itu juga seperti itu ya, heran ya ketika melihat Kanjeng Nabi, karena apa itu, ketika keluar kamar itu selalu keadaan wis ganteng dan dia tidak pernah tahu gitu, kok bisa seperti ini, gimana kan gitu, keluar kamar itu wis ganteng ya. Ya, jadi mungkin ya Yai Muafik ya, Gus Muafik dulu itu sebetulnya ya saya pikir juga kepleset sedikit saja, saya bilang rembes ya, tapi rembesnya Kanjeng Nabi sih ganteng daripada kita itu sih ganteng gitu. Rembes tapi ganteng, nah mungkin seperti itu selamat ya. Tapi ganteng, tetap ganteng karena keluar kamar gue ganteng Kanjeng Nabi itu gitu. Tapi tetap ya, tetap layaknya anak-anak pada umumnya. Cuma ya itu yang kelebihannya Kanjeng Nabi, keluar kamar gue dalam keadaan posisi kelambian. Bahkan Abu Thalib itu pernah mempunyai keinginan ya pengen turu bareng kali Kanjeng Nabi gitu loh. Mesti jenenge paman kan ya. Nah, sama anak kecil itu ya tentu sayang kan gitu, sangat sayang sekali. Saking sayangnya kan gitu, pengen tak keloni lah katakan Kanjeng Nabi, pengen tak, kalau mungkin sekarang ya gitu. Saya itu pengen turu bareng sama Kanjeng Nabi, pengen eruh kulit Kanjeng Nabi, tapi tidak pernah berhasil gitu lah. Karena saya heran ketika Kanjeng Nabi keluar dari kamar kok sudah ganteng itu sejak dari kecil ya. Sejak dari kecil ya. Ya memang seperti lumrahnya anak kecil, cuma ya tadi kelebihan Kanjeng Nabi lek wis metu iku ya wis ganteng. Ngono lah ya. Dan kadang Kanjeng Nabi ora tandingannya, makanya tidak bisa digambarkan, tidak boleh digambar, apalagi dikarikatur ya. Wah itu soalnya nanti. Baik seperti itu ya. Jadi itu dari kecil kemudian beliau berdagang ya. Dan pada waktu itu tentu beliau mendapatkan wahyu ya, untuk bagaimana mensiarkan agama tauhid ya, dulu sebelum Islam ya, sebelum apa namanya itu, lupa saya, Qurannya lupa. Ya, jadi sebelum diresmikan ya ini nama Islam lah begitu kan ya, kita ngomong agama tauhid ya, agama tauhid yang tentu dibawa sama dengan agama yang dibawa oleh siapa namanya, Mbah Nabi Ibrahim. Karena dulu mbah-mbahnya Kanjeng Nabi itu kan kalau punjer ya apa bedah kerawang ya kalau mungkin orang Jawa ya, atau mungkin titik pusatnya itu kan terpusat pada Mbah Nabi Ibrahim. Bani Israel pun juga seperti itu. Bani Israel itu juga ke atas itu nyambung di Nabi Ibrahim, sama, sebetulnya sama. Ya. Baik, selanjutnya begini ya. Jadi karena ketauhidan yang sama, tidak ada perbedaan, maka Quran mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Jadi ketauhidan yang dibawa Kanjeng Nabi itu tetap musalsal, bersambung sampai nabi-nabi sebelumnya. Ya, jadi antara Nabi Muhammad dan juga Nabi Isa itu secara ketauhidan sama. Ya, tidak ada perbedaan. Ya, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Rasul-rasul dulu itu enggak
Makanya ketika sahabat Ansor gelut mbek wong Israel ya, itu Kanjeng Nabi juga sempat agak sedikit menasihati dengan agak sedikit keras, ojo jangan dibandingkan saya dengan Musa gitu loh. Karena Bani Israel itu kan sumpahnya gaya Nabi Musa ya, dan demi Musa yang mengalahkan seluruh seluruh manusia lah begitu. Jadi Bani Israel sumpah begitu. Orang Islam, sahabat Ansor waktu tidak terima ya, demi Kanjeng Nabi Muhammad ya, yang makhluk manusia yang paling baik sealam dunia gitu. Akhirnya gelut tukaran goro-goro bahwa nabiku itu Nabi Muhammad dan nabimu itu Nabi Musa kan begitu. Israel itu Nabi Musa, kita Nabi Muhammad. Nah, ini kan Nabi itu ya sedikit tidak marah ya, menasihati dengan agak tegas lah gitu. Jangan membeda-bedakan saya dengan Musa. Karena apa? Secara tauhid itu kami itu podo, tidak ada perbedaan ya. Jadi agama tauhid yang dibawa Musa itu juga sama dengan saya. Bahkan ya nanti kan Nabi saya bilang itu nanti itu ketika dibangkitkan itu ya, ketika dibangkitkan itu antara saya dengan Musa itu ketika saya bangun ya, ketika saya bangkit ya, Kanjeng Nabi bangun ya, bangunlah. Ketika nanti saya bangkit itu saya melihat Musa itu ngenek-ngenek no rambut resiki rambutnya dak, terus kemudian gocelan pegangan tiangnya ars. Nah itu antara saya dengan Musa tidak tahu duluan saya apa duluan Musa yang dipanggil. Wah, akhlak Kanjeng Nabi seperti itu. Ambek Bani Israil kayak ngono, akhlak Kanjeng. Wah, akhlak. Jadi akhlak Kanjeng Nabi wis ojo gelut ngono. Karena saya tidak tahu dulu yang dibangkitkan duluan saya apa duluan Musa gitu. Tapi tentu karena beliau Kanjeng Nabi itu paling bagus, artinya Nabi penutup ya, khotamin nabiyin ya, dan juga Nabi yang sangat luar biasa. Luar biasa itu dulu Nabiullah Adam alaihissalam itu ketika diciptakan oleh Allah itu di surga itu sudah ada namanya Muhammad. Maka ketika la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itulah ya, di dinding surga itu lukisannya itu nanti. Tidak percaya mau kita buktikan nanti, tapi ceritanya seperti itu. Maka ketika Kanjeng Nabi Adam, mbah kita Nabi Adam itu pengen tobat dan tobatnya diterima, itu tawasulnya itu menggunakan nama Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya apa? Tentu ini adalah Nabi manusia Rasul pilihan kan begitu. Sayyidil awalina wal akhirin kan. Jadi pimpinan secara derajat lagi, secara derajat itu Kanjeng Nabi. Ya, yang paling mulia derajat itu Kanjeng Nabi. Bahkan mohon maaf ketika Isra Mi'raj itu Nabi kan ketemu Nabi Musa ya. Ketemu nabi-nabi sebelumnya Kanjeng Nabi itu akhlaknya juga luar biasa. Ya. Karena beliau nabi-nabi junior ya. Secara akhlak, secara kedudukan itu Kanjeng Nabi adalah Gustini atau pimpinannya para nabi dan para rasul. Tapi secara urutan nasab memang Kanjeng Nabi paling akhir, tapi derajatnya paling tinggi Kanjeng Nabi itu begitu. Nah, makanya ketika sebelum sowan ke ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, sowan secara zahiran wa batinan ini ya. Itu Kanjeng Nabi kan sempat sowan-sowan juga kepada nabi-nabi sebelumnya, dan bahkan beliau sempat ngimami para nabi, karena memang ya itu lagi-lagi bahwa Nabi Muhammad itu karena khuluqul Quran ya, jadi akhlaknya itu ya sing tercermin dalam Al-Quran tadi gitu. Kemudian Nabi ngimam setelah sowan ya, Nabi ngimami krono aja Nabi Muhammad kan begini. Jadi ya setelah dari Baitul Maqdis itu kan naik ke Sidratul Muntaha kan begitu.
Kemudian dikatakan oleh malaikat Kanjeng Nabi, ya, ada apa namanya, masjid lagi Nabi, namanya Baitul Ma'mur, sing ora ono ning donya. Nah, beliau ngimami para nabi sebelumnya Kanjeng Nabi, ya, itu di Baitul Ma'mur. Ngimami sholat, bayangkan, luar biasa sekali ya. Itu akhlaknya Kanjeng Nabi. Tapi sowan-sowan sih nang nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi, wah akhlaknya Kanjeng Nabi. Nah, jadi tadi ya, saya kembali lagi tadi pas waktu berdagang. Akhlak ketika menghadapi kaumnya bagaimana, luar biasa sekali. Jadi kan tahu tentunya ya kisah bagaimana perjuangan Kanjeng Nabi di Thaif. Ya. Di Thaif itu Kanjeng Nabi dilempari batu sampai giginya, mohon maaf ya, giginya itu tanggal karena gingsul, apa, gigi serinya, gingsul Kanjeng Nabi itu tanggal. Pokoknya ceritanya Kanjeng Nabi bilang ganteng, giginya itu gingsul, terus gara-gara dilempari batu sama masyarakat Thaif itu sampai berdarah, kemudian apa, tanggal apa, coplok ya, berdarah gitu. Nah, kalau kita ngomong bahwa Kanjeng Nabi itu adalah ciptaan yang paling bagus, ya tentu kita sepakat, karena apa, waktu itu malaikat saja itu pegel itu. Malaikat sampai nawari begini, ya Nabi, kalau memang jenengan kerso iku gunungku tak belek no Bani Thaif iku. Ngawur kok. Tapi bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi? Ya, lagi-lagi Kanjeng Nabi wis tidak apa-apa. Ya mungkin hari ini tidak bisa bapaknya, tapi kan suatu saat nanti kan bisa anak-anaknya. Saya masih berharap, ya ini akhlak Kanjeng Nabi, saya masih berharap nanti anak-anaknya, keturunannya, yaitu apa, bisa saya dakwahi atau bisa masuk Islam, bisa memegang kalimat tauhid yang saya bawa ini, ajaran tauhid yang saya bawa ini. Begitu Kanjeng Nabi itu, ya. Jadi ketika apa namanya, seperti itu luar biasa, karena mohon maaf ya, kalian tahu tentu Mbah Nabi Nuh dulu itu kan sudah dakwah puluhan tahun, ratusan tahun. Pengikutnya mek 17 70 itu. Ada wakilah 27, wakilah 70 lah. Itu kalau Mbah Nabi Nuh itu kan kalau anon begitu. Jadi ini bedanya Masnya derajat kerasulan ya, derajat kenabian. Ya, kalau Nabi Nuh ndak, Nabi Nuh wis Gusti wis entekne Gusti. Bunuh saja Gusti. Entekne Gusti. Wis entekne Gusti. Ora kena didhawuhi karena yes tadi Mbah Nabi Nuh sampai bilang begini, itu bapaknya kafir, kok anaknya tetap kafir, gak gelem nyembah jenengan Gusti. Ya, turuti karena memang Nabi kok, kasih Gusti Allah. Apa? Kasih Gusti Allah itu ruti, entek nih kaum Nabi Nuh, termasuk anak-anaknya Nabi Nuh kan ada entek no bisa Gusti Allah, karena Nabi Nuh begitu, enteknya Gusti, kecuali sebenarnya orang-orang yang keluar masuk ke rumah saya tapi iman kepada ajaran, iman kepadamu dan juga nurut kepada ajaran saya lah. Walaupun orang-orang yang keluar masuk, anaknya keluar masuk, tapi kan karena tidak iman, ya tidak manut ajaran yang Mbah Nabi Nuh, ya entek no bisa, sikat bisa, ricik anak-anaknya Nabi Nuh. Walaupun sempat ya Nabi Nuh agak kecewa waktu itu, ya Allah kok entek no bisa anakku. Masa Kan'an kok kena bisa gitu ya, karena memang doanya Nabi Nuh kan itu doa yang manjur, maksud doa yang mustajab. Tapi mungkin ya itu tadi ya perbedaannya begitu, perbedaan. Kemudian sampai berbeda juga dengan mbahnya Nabi, mbahnya Kanjeng Nabi, ya tentu kita tahu tadi mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Mbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sebelum beliau menyembelih, ya dapat wahyu untuk menyembelih putranya itu kan, Nabi Ibrahim itu pernah dijak Gusti Allah teng alam malakut. Ini mungkin kalian belum tahu ya. Jadi saya jelaskan jejak Allah ke alam malakut. Delok isine donya lah di alam malakut. Delok isine donya, mari ngono beliau
melihat seseorang itu banyak sekali kemaksiatan ya di alam malakut itu, iso ndelok menungso ternyata banyak bermaksiat, berzina, minum minuman keras, minum dan lain sebagainya, luar biasa. Terus kemudian tanya sama Gusti Allah, lek menurutmu piye him? Menurutmu bagaimana him ini manusia-manusia seperti ini? Nabiullah Ibrahim begini jawabnya, mereka di dunia itu maem rizkine panjenengan Gusti, tapi mereka ndak gelem taat kepada panjenengan. Jenengan langsung kayak rizki kayak sembarang kali, tapi ternyata tidak digunakan untuk taat kepada panjenengan. Entek nih Gusti, pateni ya, rejik ya, sikat ya Gusti, kasarannya begitu. Tapi yo Nabi mungkin enggak seperti itu bicaranya. Ya saya lupa, tapi ceritanya begitu. Esensi ceritanya, inti ceritanya begitu. Senteknya Gusti, ono wong sino, sikat Gusti, maam rezeki. Mandi ono wong minum-minuman keras ya gitu. Him, menurutmu gimana orang seperti itu? Him, sikat ya Gusti. Beli dia makan rezeki panjenengan, oleh pawai panjenengan, oleh rahmat panjenengan, kok ternyata tidak digunakan dengan baik. Sikat Gusti, pateni akhirnya betul dimatikan sama Allah. Nah, waktu itu sudah selesai giliran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dapat wahyu untuk menyembelih putranya. Menyembelih putranya, terus kaget. Ya Allah, kok ini kan putra saya satu-satunya, masa disembelih Gusti gitu. Terus kemudian diingatkan sama Allah, kamu dulu kan pernah saya ajak ke alam malakut. Ya karena kamu nabi tentu ya saya apa jenenge? Saya turuti apa yang kamu inginkan kan begitu. Ya, takwa mateni ya pateni ya memang kan. Padahal itu adalah kawuloku apa. Itu adalah hamba saya dan saya tetap masih berharap dia bisa tobat. Itu makhluk Gusti Allah seperti itu ya, luar biasa ya. Nah, pas waktu itu terus kemudian ternyata kamu ya tetap saya matikan mereka kan begitu. Saya sikat mereka lah. Nah, sama juga hari ini kan tanpa pikir panjang wis iya bener sikat kan begitu. Nah, sekarang kok pas waktu saya memberikan wahyu kepada kamu untuk menyembelih, kamu kok sih mikir-mikir, sih bingung. Nah, seharusnya kan kamu juga sami'na wa ata'na. Makanya ya, oh iya pun Gusti, saya sami'na wa ata'na. Akhirnya begitu, sudah. Akhirnya betul, kemudian di Quran kan ada diskusi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, ya tentu karena Ismail ini keturunan Kanjeng Nabi juga sifat akhlak dan perilaku juga luar biasa. Nggih pokoknya niku apa namanya? Perintahnya Gusti Allah laksanakan bahkan begitu. Betul dilaksanakan. Nah, itu akhlak-akhlaknya para nabi khususnya sampai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu Taif. Ya. Jadi bedanya derajat Kanjeng Nabi sampai nabi-nabi sebelumnya seperti itu. Lek Kanjeng Nabi tetap masih berharap. Jadi sifat dan karakter akhlak Kanjeng Nabi itu sudah sesuai dengan al-malaila lah, hukumi langit dan begitu. Jadi Kanjeng Nabi itu berharap kan, ya saya masih berharap mungkin nanti dari keturunan-keturunannya sembuh anak taputu ninta cicit itu bisa didakwai dan bisa melafalkan kalimat tauhid. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan Hizbut Tahrir ya. Hizbut Tahrir itu ya ngono iku lah. Ya bukan bendera tauhid, ini kalimat tauhid ya. Bahkan kalau ditulis di bendera itu tambah bahaya ketika nanti ya mohon maaf jatuh terinjak-injak itu tambah bahaya. Baik. Kemudian akhlaknya Kanjeng Nabi ketika berdakwah ya, berdakwah ketika sholat ya. Kanjeng Nabi itu kan sering ya ketika mau jamaah itu didoni mbek wong kafir. Ya, angger lewat jalan itu mesti didoni kadang ya dilempar telek atau dilempar apa pokoknya seperti itu ceritanya. Kemudian suatu saat itu Kanjeng Nabi lewat situ lagi karena wis keseringan ya, mungkin keseringan didoni lah. Kanjeng Nabi tanya kepada sahabat ya setelah sholat tapi tentunya ya, aku mau lewat kono ya, nah saya tadi lewat situ kok tidak ada yang biasa ngidoni saya itu kemana ya.
Tapi sampai dengan ya mohon maaf ya, katakan kasarannya musuhnya ya, musuh Kanjeng Nabi, orang kafir lah, orang yang menjadi rivalnya beliau ya dalam berdakwah itu sampai seperti itu. Mana orangnya kok? Enggak ada ya orangnya itu. Kemudian Kanjeng Nabi dijawab sama sahabat. Anu Kanjeng Nabi, orang yang biasa gitu nih panjenengan sadurunge itu orangnya sekarang sakit. Masya Allah. Kemudian setelah selesai jamaah tadi wiritan. Nabi ini wiritan ya, Nabi. Kenapa kok saya bilang Nabi itu wiritan? Karena begini ya. Jadi dulu itu memang nggih, Kanjeng Nabi itu setelah selesai sholat itu membalikkan badan kepada para sahabat. Gue apa sih sebetulnya itu? Sebenarnya untuk menandai bahwa sudah selesai sholat. Gitu loh. Jadi bukan tahiyat akhir, sudah selesai sholat. Itu dong. Nah kita ya itu juga menandainya dengan wiritan. Kanjeng Nabi balik terus kemudian ajak sahabatnya wiritan. Kalau kita tidak cukup wiritan, harus banter saya pakai mic ya. Wiritan harus krung. Itu untuk menandai bahwa sholatnya sudah selesai. Gitu loh. Jadi supaya kamu tahu, memang Kanjeng Nabi itu balik, tapi baliknya dalam rangka itu tadi apa namanya? Menandai bahwa sholat jamaah wis mari, gitu loh ya. Bukan tahiyat akhir atau tahiyat awal kan kadang karena memang yang jamaah banyak sekali dan zaman di orang speaker kan enggak tahu kita ini posisi apa iki kan Kanjeng Nabi iki saiki gimana maksudnya sudah selesai atau belum kan gitu. Untuk menandainya Kanjeng Nabi balik sambil membaca wiritan gitu. Percaya karakmu enggak percaya enggak apa-apa. Jadi sisi roh nabawiyah itu ada. Baik. Selanjutnya ya tadi saya cerita yang cerita tadi saya lanjutkan dulu ya. Nah, setelah tahu ternyata orang itu sakit sama Kanjeng Nabi itu dijenguk. Dan bahkan sebelum dijenguk itu Kanjeng Nabi sempat nang pasar. Ya istilahnya mbombo apa lah. Golek-golek apa ya istilahnya buah tangan ya. Sempat nyari buah tangan kemudian dijenguk. Nah, laki Kanjeng Nabi ya. Karena khuluqul Quran laki-laki kita tadi. Kemudian setelah dijenguk itu betapa terharu ya mungkin seperti itu. Betapa terharunya orang kafir tadi ternyata wong sing biasane tak idoni, tak lempari kotoran itu ternyata ketika saya sakit tuh malah menjadi orang yang pertama menjenguk. Padahal konco-koncone wis ora peduli blas. Artinya konco-konco kafir ya enggak peduli. Ya tidak peduli atau mungkin belum jenguk, tapi orang yang pertama jenguk itu Kanjeng Nabi. Sehingga apa? Sehingga langsung dia syahadat, langsung pasrah taslim ya. Kanjeng Nabi kula melok panjenengan itu. Itu akhlaknya Kanjeng Nabi. Ternyata seperti itu ya. Kalau mungkin saya yang ditoni tak idoni genten. Apalagi itu orangnya. Mungkin kalau saya loh ya, kalau saya. Tapi itu kan Kanjeng Nabi beda, jauh bedanya. Sangat jauh bahkan. Ya, baina sama wa sumur minyak gitu. Antara langit dan sumur minyak gitu. Bedanya atau kalau saya. Kalau mungkin saya yang ditoni tak idoni genten. Tapi saya punya dalil. Oh, ya, gitu. Karena memang ada di Al-Qur'an kan begini. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kon ngaplok, tak kaplok genten. Ada di Al-Quran itu. Tapi ada lagi yang derajat yang lebih tinggi. Faman afa wa aslaha fa ajru Allah. Sing sapa wong gelem memaafkan, gelem berdamai, artinya ora gelut ae ya. Itu ganjarannya gede kan itu iso maafkan. Tapi ya mungkin karena memang itu masih derajatnya saya masih seperti itu. Enggak ada apa-apa. Yang penting orang nantang gelut. Yang penting orang nantang gelut. Nantang gelut itu perkara lagi. Mau dikaplok sama ngaplok genten itu masih boleh. Karena ya tadi baca saya tuh misluha. Kon ngelek aku tak elek genten. Baik. Jadi kalau akhlaknya Kanjeng Nabi tidak beda jauh dengan kita. Kanjeng Nabi ternyata menyebarkan dengan bil mau'izatil hasanah, berdakwah itu dengan cara yang sangat halus, sangat bagus sekali. Langsung hati ini sing disentuh, akhirnya tersentuh. Ya Allah, apa? Ya belum 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 Allah ya mereka. Kanjeng Nabi jenengan ku apik teman sih padahal sering tak idoni, sering tak lempari kotoran, tapi jenengan menjadi orang pertama yang apa namanya ya jenguk saya, masya Allah gitu langsung sadat langsung. Nah, ternyata kan
luar biasa sekali ya. Terus kemudian sampai menjelang akhir hayatnya Kanjeng Nabi, mohon maaf ya, ya ini luar biasa sekali. Kanjeng Nabi itu biasanya kalau ke pasar itu ada seorang pengemis buta. Banyak sekali sebetulnya, tapi ini saya coba dari mulai lahir sampai ini hampir beliau wafat ya. Ya enggak wafat ya, kurang sopan kalau wafat ya. Rajiun ila rafil alam, balik nang asal dalam Allah Subhanahu wa taala. Karena kurang sopan kalau kita membaca Kanjeng Nabi itu mati itu kurang sopan. Baik ya, ada pengemis buta. Ini sudah berapa menit ini? Ada pengemis buta ya. Pengemis itu apa ya kasarannya? Ya tutup Islam, bukan Islam, kafir lah katanya. Pengemis kafir utok. Ternyata Kanjeng Nabi itu ya, punya adat atau punya kebiasaan setiap kali ke pasar itu ndulang pengemis wuto sing kafir tadi. Dan pengemis wuto kafir tadi itu ketika didulang itu selalu memaki-maki yang bernama Muhammad. Ya mungkin misoi lah gitu, kalau saya dipisui, pokoknya tak ngame lah. Gitu. Kemudian setelah Kanjeng Nabi wafat ya, rojiunil rofil alam, balik nerasul dalam Allah Subhanahu wa taala, itu sahabat Abu Bakar kan yang meneruskan, tentu Abu Bakar karena sahabat yang pernah disuruh ngimami Kanjeng Nabi kan, ya walaupun tidak sampai selesai, Abu Bakar tidak sampai selesai ngimami Kanjeng Nabi. Ya Nabi sakit, kemudian di Abu Bakar suruh ngimami, tidak pantas, mboten Kanjeng Nabi saya tidak pantas, ini perintah, nggih pun. Terus Kanjeng Nabi ternyata waktu itu agak sedikit enak ya. Kemudian ya pas waktu tengah-tengah sholat kokon ngeternya sahabat ya, aku terno tak sholat jamaah. Sholat jamaah ternyata sahabat Abu Bakar mundur. Jadi pernah loh ya, ini pernah. Ini bisa jadi fakih ini. Jadi pernah ono sholat kalau imamnya, ya gara-gara Abu Bakar mundur tadi setelah disuruh ternyata roh ya, lek Kanjeng Nabi hadir waktu itu makmum lah katakan begitu. Enggak pantas saya, enggak pantas imam Kanjeng Nabi. Akhirnya mundur. Gak ono imam lho, ya Abu Bakar kok mundur iki ya. Begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi mau enggak mau maju ngimami sholat. Gitu ya. Apa tadi? Pengemis ya, pengemis buta. Jadi ketika itu tanya kepada apa? Abu Bakar itu tanya terus dijawab. Kebiasaan Kanjeng Nabi nang pasar ndulangi pengemis wuto, maksudnya betul. Akhirnya diteruskan sama Abu Bakar ya. Bakar datang, kemudian bawa sarapan lah, mungkin atau roti, mungkin roti untuk gantung lah. Itu ndulangi pengemis kafir yang buta tadi. Terus kemudian si pengemis kafir tadi itu apa istilahnya kroso, kamu itu bukan orang yang biasa menyuapi saya, karena biasa menyuapi saya itu tidak seperti ini, orangnya halus, kalem, tangannya juga halus, kan begitu. Pokoknya istilahnya dipuji lah sama pengemis tadi, kamu itu bukan orang yang biasa saya gitu loh. Ya seperti biasanya sebetulnya pengemis itu maki-maki yang bernama Muhammad, ngumpat-ngumpat, barangkali deh pokoknya misui Kanjeng Nabi ya. Sambil didulang sama Abu Bakar. Itu kebiasaan yang ngono Muhammad itu, tapi saya tidak mau lah. Nanti dipotong di unlike bahaya nanti. Video ini dipotong lah bahaya nanti. Jadi pokoknya istilahnya pengemis kafir yang buta tadi itu penggayaannya ngono, ambil didulang, ambil miso-miso. Akhirnya, ini kamu ini bukan yang biasa nyuapi saya gitu. Terus menengah ya Abu Bakar, sepokok dulang ya. Siapa kamu? Pokoknya dulang ya. Terus iya mohon maaf saya bukan yang biasa nyuapi kamu. Terus kemudian dia yang nyuapi kamu itu sudah situ. Ya Allah, apa bukan ya Allah ya, belum muka kasih kafir apa ya. Ya mungkin bola, pokoknya jelas. Dia kaget, terperanjat kaget. Loh kok sudah meninggal, padahal saya belum tahu siapa namanya yang biasa nyuapi nyuapi saya itu gitu ya. Yang biasa nyuapi kamu itu adalah orang yang setiap hari kamu umpat,
namanya Muhammad bin Abdullah, yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Kemudian dia sujud tersungkur, maca la ilaha illallah, ya, nyakseni itu apa? Kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia meninggal seto. Meninggal itu husnul khotimah, padahal itu ngumpat kanjeng Nabi. Itu apa bisa syafaat Rasulullah tentunya ya, krono sangke welase kanjeng Nabi, ya sangke api akhlak kanjeng Nabi. Bahkan orang-orang yang ngumpat, orang-orang yang apa jenenge memusuhi Nabi itu tetap, kanjeng Nabi itu tetap menggunakan akhlakul karimah, karena ya tadi bahwasanya kanjeng Nabi itu adalah uswatun hasanah. Dan sebelum masih banyak lagi cerita, karena ini mohon maaf ya, karena ini terbatas sekali zoomnya sangat terbatas sekali. Saya pikir itu nanti kalau ada pertanyaan silahkan masuk ke dalam kolom komentar ya. Ini terkait dengan etika, moral, dan juga akhlak. Ingat bahwa akhlak itu ukurannya adalah agama, moral itu adalah ukurannya kebiasaan. Mohon maaf, adat istiadat. Ya, ketika etika itu ukurannya adalah akal manusia. Baik, saya pikir cukup. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga ada manfaatnya. Kalau masih bingung silahkan tanya dalam komentar. Jangan lupa di like dan juga di subscribe ya. Baik ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga ada manfaatnya apa yang kita diskusikan hari ini. Yang jelas bahwasanya belajar itu adalah kewajiban kita minal mahdi ilal hadi. Baik ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.